Si 23, gua pitakin kepala lu. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Menarik, ada isu ibu kota baru yang namanya sudah diusulkan oleh Presiden Jokowi kepada Ketua BPPN ya, atau Ketua Bappenas ya, Suharto Manoarfa dengan nama Nusantara. Ya, kita tidak pusing dengan soal nama-nama itu. Yang terpenting adalah soal kasus dugaan korupsi ya, atau dugaan nepotisme atau dugaan kolusi yang sedang dilaporkan oleh Mas Ubedillah atau Kang Ubedillah Badrun terhadap Kaisang dan Gibran ke KPK. Apakah kepolisian juga berani nanti menjemput ini ya lewat koordinasi dengan KPK seperti yang dilakukan kepada koordinator kontras Haris Azhar atau Direktur LBH Jakarta Fatia Maulidianti ya. Ini kasusnya kan menarik ya, ada semacam judicial harassment yang sering didapati oleh banyak aktivis, tokoh, termasuk para ulama ya, yang ketika menyampaikan informasi yang sudah dirilis atau diinvestigasi bahkan, tapi kemudian dibuat dikriminalisasi begitu ya, diancam, kemudian dibuat pelaporan balik, itu namanya judicial harassment atau ada tekanan semacam ancaman, ada intimidasi juga ya terhadap tokoh-tokoh ini. Padahal itu kan amanat undang-undang ya. Orang yang melaporkan itu kan artinya sebagai civil society ya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan dugaan-dugaan itu dengan laporan permulaan ya, dengan bukti-bukti permulaan. Tidak mungkin orang akan memberikan laporan dugaan korupsi ya, dengan tidak membawa bukti, dengan bicara-bicara begitu saja, dengan omong-omong saja kan tidak mungkin. Tentu ada bukti permulaan, ada investigasi awal ya kan. Bagaimana mungkin ini anak presiden ya yang bisnisnya tidak jelas ya bisa berinvestasi puluhan bahkan sampai ratusan miliar dalam waktu yang sangat singkat bahkan, dan terjadi di masa pandemi. Nah ini yang menarik ya, terjadinya di masa pandemi ya, di mana ekonomi semua pihak, semua orang, masyarakat banyak itu terpuruk semuanya ya. Ini dia malah jor-joran ya, ekspansi, bikin usaha, bikin banyak perusahaan dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam modus. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh kita teman-teman. Jadi mau ibu kota baru mereka pindah silahkan saja. Kapan perlu mereka pindah ke planet Mars itu kan, supaya enak mereka merampok tanah di Nusantara ini. Kan kalau kita lihat beritanya juga terkait IKN itu ada 14 perusahaan tambang yang terafiliasi ya dengan beberapa orang di kabinet Jokowi, termasuk Luhut Binsar Panjaitan juga di sana yang saat ini bersiteru ya dengan YouTube-nya Haris Azhar dan Fatia Maulidianti itu. Nah ini menarik ya. Tapi dikriminalisasi itu dalam arti ya ada semacam ancaman, kemudian agresivitas para penegak hukum juga kita lihat tidak seperti yang dilakukan pada pelaku koruptor ya. Ada pelaku koruptor seperti Aziz Samsudin yang kemarin sidangnya juga menarik ya. Dia khilaf transfer 100 juta rupiah kepada penyidik KPK katanya, dan alasannya ya dia khilaf katanya ya. Khilafnya sampai 100 juta, coba bayangkan. Kalau dia tidak khilaf mungkin pakai sampai seratusan miliar mungkin ya, atau triliun. Barangkali sekedar refleksi saja teman-teman, tidak ada yang menarik selain daripada berita soal korupsi ya. Soal penistaan agama ya kita serahkan saja kepada kepolisian. Listio Sigit itu sudah mengancang-ancang ya. Ada banyak buzzer yang barangkali sudah bisa ditarget ini, karena memang tugas buzzer untuk mengalihkan kita dari isu-isu sentral, isu-isu penting yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu, terutama masalah korupsi yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan kita. Dan peluang korupsi itu juga akan terbuka nanti di IKN yang anggaran pembangunannya mencapai 500 triliun rupiah dari APBN itu semua. Dan Anda, saya, dan anak cucu kita nanti yang akan bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.